Selamat sejahtera, selamat semangat kawan-kawanku dimanapun berada. Sebelum kami mengawali cerita, mudah-mudahan kita dilimpahkan kesehatan, diberikan kenyamanan di malam hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini ada sedikit cerita pendek yang akan saya ceritakan kepada kawan-kawan semua. Ada di sesuatu perkampungan yang di daerah situ penuh dengan mistis. Ada kejadian-kejadian aneh setiap malam atau setiap waktu. Penduduknya pun tak seberapa banyak, tapi entah mengapa ada kejadian-kejadian aneh yang setiap hari mengganggu dan meneror di perkampungan tersebut. Kawan-kawanku semua, janganlah berhenti. Kita saling mengingatkan sesama, karena biarpun itu benar atau tidak, yang penting kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kelimpahan rezeki. Hanya Allah lah kita memohon dan meminta petunjuk. Dan marilah kita saling sama-sama bertukar pendapat atau sama-sama mengingatkan. Cerita ini untuk menghibur atau sekedar untuk tontonan agar kita tidak kesepian di malam hari atau di siang hari. Yang terutama untuk anak-anak kita agar bisa memahami
Ya Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sampai kampung ini menjadi sepi? Dulu ramai, masyarakatnya ramah tamah. Dan di suatu hari ada seseorang yang berteriak-teriak seperti kesurupan. Telinganya berdarah, kakinya bergetar, dan dia ngomel sendiri, ngomong sendiri tak tentu arah. Lalu pemuda tersebut mendatangi warga yang berteriak, lalu berkata, "Assalamualaikum, Bapak, Ibu, apa yang terjadi?" "Tengoklah," sang pemuda, kata seorang ibu yang paling tua mengatakan kepada pemuda tersebut, "Begini ceritanya anakku," kata nenek tersebut. "Setiap malam, setiap hari, beginilah kalau terdengar azan, kumandangan azan, orang menjerit-jerit, telinganya mengeluarkan darah." "Oh begitu ya, Nek. Maaf ya, Nek," kata pemuda tersebut. "Kenapa takut dengan Allah?" kata pemuda. "Serahkanlah semua kepadanya. Minta pertolonganlah kepadanya. Jangan takut hal-hal yang lain." "Tetapi," kata nenek tersebut, "setiap hari kalau ada terdengar kumandang azan, beginilah masyarakat di sini, beginilah penduduk di sini, mengeluarkan darah di telinganya, menjerit-jerit ketakutan. Itu makanya mereka tak mau pergi ke surau atau mengumandangkan azan." Lalu pemuda tersebut menengok dan melihat, tapi orang yang kesakitan tadi malah dia lari, tak mau ditolong. "Masya Allah," kata pemuda tersebut. Dan malam pun berganti malam, siang pun berganti siang. Kampung tersebut tetap sepi, tak ada saling sapa menyapa, malah sembunyi di rumahnya masing-masing. Melihat saya pun macam ketakutan. Lalu pemuda pun berpikir, pergi ke tempat nenek yang didatangi siang tadi. "Assalamualaikum, Ibu," kata pemuda tersebut. "Kami mohon maaf, Ibu, kalau mengganggu," kata pemuda tersebut. "Iya, Nak," kata nenek. "Silakan masuk, Nak." "Ya, terima kasih, Ibu." Lalu ibu atau nenek tersebut mengatakan kepada pemuda, "Nah, kami minta tolong kepada anakku. Kami minta tolong," kata nenek. "Tolonglah kampung ini agar seperti dulu, hidupnya tenang, hidupnya tak kesakitan, hidupnya senang, hidupnya rukun, agar bisa menjalin persatuan dan saling tolong-menolong sesama tetangga. Tolonglah, Nak," kata nenek tersebut kepada pemuda, mengatakan
begitu. Tapi Bu, kenapa sampai terjadi macam ini? Lalu nenek tersebut mengatakan, begini nak, suatu hari nenek melihat ada sesosok lelaki yang setiap hari dia pergi ke hutan, dia pergi ke goa. Tak apa yang dikerjakan di dalam itu, kata nenek. Siapa orang tersebut? Orang tersebut mempunyai kekuatan. Siapa yang sakit berobat dengannya, kata nenek. Oh begitu ya nek, kata pemuda. Siapa lelaki tersebut? Pemuda itu mengatakan kepada nenek, dia orang yang paling disegani di daerah sini, kata nenek. Oh begitu. Tapi beginilah terjadinya. Kalau ada suara azan, orang yang sembahyang dia kesakitan. Kalau sudah sakit, dia pergi kepada seorang lelaki tersebut, berobat, sembuhlah penyakitnya, katanya. Oh begitu ya, kalau begitu nek, tunjukkan saja di mana rumahnya. Insya Allah, kalau Allah memberikan petunjuk, insya Allah kampung ini akan rukun lagi. Insya Allah kampung ini akan baik lagi seperti dulu waktu kami masih kecil. Karena saya pun kelahiranku ada di sini semenjak ibu dan romoku sudah meninggal. Aku pergi ke pesantren belajar mengaji, tak tahu lagi apa yang terjadi di kampung ini, kata pemuda mengatakan kepada nenek. Lalu nenek mengatakan, iya, nah nanti saya tunjukkan tempat lelaki yang setiap hari, setiap malam dia pergi ke hutan. Ada tempat yang disembunyikan di dalamnya, katanya. Baiklah nek, kata pemuda mengatakan kepada nenek, marilah nek, saya antar ke tempat tersebut. Tetapi nenek cuma mengantarkan dan memberi petunjuk di mana tempatnya. Lalu nenek pulang lagi. Iya nek, kata pemuda, antarkan saja saya, biar saya tahu, karena saya tak mau kampung ini terjadi macam ini. Setiap hari, setiap waktu, setiap malam tak ada terdengar suara azan, tak ada orang sembahyang. Aku azan tak ada yang datang. Aku tinggal di surau pun tak ada yang melihat. Semenjak kedatangan aku, malah orang tetangga pun takut melihatku, kata pemuda. Lalu nenek pun mengantarkan, mari nek, pergilah pemuda tersebut dengan nenek ke tempat lelaki yang disegani kampung tersebut. Itu tempatnya, kata nenek, mengatakan kepada pemuda. Sudah, gitu saja, kata nenek kepada pemuda tersebut. Aku mau pulang, lihatlah sendiri. Lalu pemuda pun menengok. Tapi hari itu tak melihat lelaki tersebut. Lalu pulanglah pemuda ke tempat surau
yang dibersihkan, dan dia tinggal di situ. Saudara-saudaraku, hari demi hari, malam demi malam terlewati. Setiap hari saya mendengarkan suatu rintihan dan sakitan. Tiada siapapun yang sembahyang, tiada siapapun yang sholat. Dan saya berpikir, kalau macam ini terus, apa yang akan terjadi? Lalu pemuda tersebut pun bertindak cepat. Biarpun Allah yang menangani. Malam hari, waktu jam 12 malam terdengar lagi suara rintihan tangisan di kampung tersebut. Terasa sakit-sakit. Lalu dia melihat yang sakit datanglah ke tempat lelaki tersebut. Pemuda tersebut pun ikut melangkah mengikuti penduduk yang kesakitan pergi ke tempat lelaki tadi. Setelah sampai di tempat seorang lelaki, pemuda pun melihat, dan di dalam hati pemuda pun mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, macam ini ya kampung ini terjadi. Itu ilmu sesat. Lelaki tampangnya macam kiai, lelaki tampangnya macam ustaz, tetapi kelakuannya rupanya ilmu hitam yang dipakai, kata pemuda tersebut di dalam hatinya. Lalu pemuda pun langsung menerjang dan pergi ke lelaki. Assalamualaikum, Bapak yang saya hormati, kata lelaki tersebut, kata pemuda tersebut. Lalu yang tampangnya macam ustaz, macam kiai, dia tak menjawab salam kepada pemuda. Hai kamu pemuda, kamu datang ke sini untuk apa? Kata lelaki mengatakan ke pemuda tersebut. Tak usah kamu ikut campur, ini urusanku. Janganlah kamu ikut campur, ini urusanku. Pergilah kamu, tinggalkan kampung ini, kata lelaki. Tetapi pemuda mengatakan, maaf, kami tetap ikut campur karena ini tanah kelahiranku. Aku mau nyaman, aku mau hidup sejahtera, dan aku mau hidup makmur supaya warga bisa hidup tenang. Tak macam ini terjadi. Lalu lelaki yang tampangnya macam kiai tadi langsung menerjang pemuda tersebut. Sini kamu pemuda, kamu jangan ikut campur, ini halku. Pergilah kamu. Langsung ditumbuknya, dikeluarkan ilmunya untuk menyerang pemuda. Tapi pemuda pun cuman mengatakan, subhanallah, astagfirullahaladzim, ini yang kamu perbuat, Bapak. Ini yang kamu perbuat, Bapak, kata pemuda. Hentikanlah perbuatan ini, jangan kamu lakukan. Tapi lagi pun tetap menyerang pemuda tersebut. Waktu demi waktu, hari demi hari terjadi terus-terusan. Ada yang sakit, ada yang muntah darah, ada yang keluar darah di telinganya. Lagi pun pemuda pun langsung, ya Allah, ya Rabbi, hindarilah kami dari zalim, hindarilah kami dari ilmu hitam. Lalu pemuda pun membacakan surah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar menyerang pemuda lelaki tersebut. Dan surat-surat lain pun diucapkan. Tak lama kemudian pemuda pun tersungkur dan lelaki pun yang menyerangnya pun muntah darah, langsung lemas, tak berdaya. Alhamdulillah, kata pemuda. Hentikanlah Bapak, sudahlah, jangan kamu ikuti ilmu hitam lagi. Lalu lelaki pun mengatakan, baiklah, kami sudah mengakui kalah. Kami mau pergi jauh dari perkampungan ini. Malam itu pun lelaki yang tampangnya macam kiai pergi jauh, tak datang lagi, tak menampakkan lagi di kampung tersebut. Alhamdulillah, terjadilah sesuatu yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung pun jadi tenang, kampung pun menjadi tentram. Setiap malam sudah mengumandangkan azan, dan setiap malam warga pun berkunjungan di surau melaksanakan sholat setiap hari dan setiap malam. Begitulah ceritanya, kawan-kawanku. Semua perbuatan manusia atau perbuatan orang-orang yang keji, kalau kita hatinya bersih, kalau kita hatinya tenang, insya Allah Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan cerita pendek bisa bermanfaat kepada kawan-kawanku semua. Yang baik diambil hikmahnya, yang salah jangan diambilkan hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hilaf dan kata-kata saya. Hanya Allah lah semua yang tahu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.